إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Suara itu mungkin masih terdengar tabu untuk kita. Namun bagi mereka, mungkin suara itu adalah kebiasaan yang terdengar, terbentuk, bahkan melawan sebuah rasa takut. Selalu ada perjalanan yang mengajarkan kita arti sebuah perjuangan. Mereka yang hidup di tengah sunyi, mereka yang memilih bertahan di tengah sepi, justru membuat kami menyadari arti hidup berkali-kali. Sebuah dokumenter sederhana dari sisi kehidupan yang sering kami lalui. Rekaman kehidupan dari tempat ribuan nisan bersemayam di daerah Ciandam, Sukabumi. Di antara ketenangan, masih ada asa dan langkah yang juga senantiasa berjalan. Nama Bapak A. Effendi, kerja udah sampai dari tahun 79 sampai 2026. Itunya dari anak-anak, jadi keluar sekolah 6, kelas 6. Bapak bantu-bantu kakek, bapak gitu. Biasa cabut-cabut rumput gitu, bebersih di kuburan. Kalau pulang dari sekolah, kalau ke SMP bapak nggak tamat, kan orang tua banyak anak jadi nggak itu. Dulu mah Bapak kerja di luar, jualan, kan kakek sama Bapak. Silahkan aja, masih mumpung ngoracen Bapak teh. Gaya dengan kemah pasti di kuburan, bener, udah beres ibu teh kuburan. Hingga kini, Pak Pepen hanya mendapatkan gaji yang masih di bawah UMR, sekitar 2 juta rupiah, dari pekerjaan yang dijalaninya sejak puluhan tahun lalu itu. Setengahnya pun juga harus habis untuk membiayai ongkos perjalanan setiap harinya. Sebulan cuma 15.000 pertama. Coba nih pikirin, ongkos 1.200.000, gaji 2 juta, kan cuma 800. Ke warung per bulan teh kadang-kadang 700, 600, kadang-kadang ngambil lagi sama sampingan bapak mijit gitu. Kalau nggak ada sampingan wah bakal bisa pulang, paling setahun 1 bulan sekali pulang. Pernah 2-3 hari waktu anak-anak kecil mah, tapi suka waktu itu ke adek teleponin kan dia, wah mau pulang gitu, nggak ada ongkos. Udah tahu istri juga, kalau lagi sepi, kalau dapat uang nggak dapat uang udah tahu gitu. Istri juga gini Neng, keadaan lagi perih, Bapak udah aja ke Saudi. Udah pernah bilang gitu istri teh, tapi Bapak jangan, yang udah aja lah, jangan. Nah, ini mah cuma cobaan. Sama Pak udah 3 kali gagal 2 keadaan ekonomi. Yang pertama mah dikasih itu Neng kertas lengkap, baru punya anak 1, ceraiin anak saya. Ini tekan cerai aja sama orang tuanya. Yang mau nggak kerja juga digaji kan. Coba kamu nggak kerja kan,
perih neng lah istilahnya ini. Capek sih capek neng, tapi udah tugas kan. Bapak mah enggak, sekarang mah udah nggak gali lagi. Pokoknya bapak mah dari tahun 2003 udah kerasa ini. Pokoknya alhamdulillah kita rumah kecil juga ngontrak gitu. Tanah neng hampir berapa 5 tahun lah, cuman kamar doang. Ini sama ini nih besarnya asalnya. Saya mau hari raya, kuat menang ya hari raya. Mau hari raya besoknya mau hari raya, nggak bikin, kan biasa bikin kue gitu ya. Itu mah keadaan perih, pernah nggak kebeli apa-apa gitu. Mau besoknya mau lebaran gitu, kan anak-anak kasihan, pernah nah gitu. Istilahnya nggak, kan di sini mah beli suuk gitu ya, suuk sama ketapang itu. Sering kan kasihan tuh kalau keluarganya gitu. Pepen udah pulang ke rumah seperti jam 4 udah pulang, itu udah belum datang, nelpon kan, Pepen pulang lagi ke Ciandang. Aduh pas kan udah di rumah hujan, aduh terus telepon lagi. Atuh sama orang lain nggak ada kan, balik dia ke sini. Kadang-kadang jam 11, jam 10 pulang malam dan. Jadi kan kasihan, nunggu mayit udah datang ini. Pekerjaan sampingan menjadi pijakannya untuk bisa memberikan hidup yang lebih baik dan lebih layak bagi keluarganya. Emang susah-susah, waktu susah-susah. Tapi kalau bapak mah ini ada susah, jadi ada sampingan-sampingan gitu. Kalau di sini lagi sepi, kadang-kadang malamnya ke teman ikut jualan, yang jualan martabak malam gitu, ikut-ikutan ngeresin itu ya, dikasihnya mah berapa aja. Bapak mah pokoknya mah jadi kalau kerja satu sepertinya di sini susah. Tapi kalau ada sampingan kan banyak teman gitu dan teman-teman. Alhamdulillah. Kalau sama-sama sabar tapi berhasil, sama-sama kan dicoba.
Kadang-kadang ada yang kisah cerai. Keadaan ekonomi kebanyakan. Kalau dua-duanya nggak sabar, nggak saling pengertian, banyak. Tuh adik-adik Kapten juga 3 cerai sama suaminya nggak kerja. Nanyain ada yang malah kan jualan kembang gini tiap pagi. Kan jualan kembang kalau ada yang barat, kalau nggak ada yang beli. Anak 1 gini coba pahit terus Neng, anak 1 baru anak 1. Tapi sekarang mah udah pada besar, udah alhamdulillah. Gaji 2 juta supaya berkah, bagaimana dijalaninnya sama istri, alhamdulillah. Kalau kita bersyukur, kalau nggak bersyukur mah gaji berapa juga habis. Harap mah mau naik. Pekerjaan sebagai penjaga makam mungkin sering luput dari perhatian kita. Padahal, barangkali dari merekalah kita bisa belajar tentang arti bertahan yang sesungguhnya. Menghabiskan hari-hari di antara keheningan, sambil harus terus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup yang mungkin masih sering pas-pasan. Ujian hidup memang bisa datang dalam bentuk apa saja, mulai dari masalah ekonomi hingga perpisahan yang menguras emosi. Namun, di tempat ini juga seolah memberikan satu pelajaran sederhana yang berharga, bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang kita dapatkan, melainkan seberapa kokoh kita menjaga sisa harapan yang masih ada. Sebab, sebelum tanah benar-benar menutup riwayat, asa tidak boleh ikut terkubur. Ia harus tetap hidup, dan juga untuk memperjuangkan hari esok yang lebih baik.